Ya. Oke, puji utama Tuhan, kita sekarang udah masuk ke bulan Agustus. Wow, ya. Udah masuk ke Agustus, berarti kita udah masuk ke pertengahan kedua ya dari 2026. Kita udah ngelewatin juga udah 7 bulan. Sebentar lagi Natal ya, ternyata ya. Tapi sebelum Natal kita mau merayakan kemerdekaan Indonesia juga nantinya. Dan sedikit informasi pengumuman juga, kita mungkin akan membuat ada lomba 17-an tapi di hari Minggu tanggal 16-nya. Jadi untuk teman-teman sekalian boleh ikut join kita. Jadi setelah ibadah akan ada lomba. Seingat saya juga di tahun lalu kita ada lomba juga ya 17-an dan itu seru banget. So please come dan kita bisa happy-happy bareng, nanti have fun bareng dengan teman-teman sekeluarga. Yeay. Oke, dan karena juga kita berbicara tentang bakal ada banyak nuansa-nuansa kemerdekaan ya di bulan Agustus, itu membuat kita pun berpikir ya sebagaimana Indonesia itu rumah kita untuk saat ini. Nah, gimana kalau kita ngomongin tentang rumah ya? Makanya kita series di bulan Agustus itu adalah at home. Sama-sama bilang at home. Ya, kenapa at home dan bukan at house? Karena house itu mungkin hanya berbicara tentang lokasi ya atau bangunan, tetapi home itu adalah rasa, experience yang dialami. Kita di dalam rumah belum tentu ngerasa at home, ya kan? Jangan-jangan mungkin juga di antara kita ada yang punya orang tua, tinggal sama orang tua juga dari kecil, tapi gak ngerasa at home. Gak ngerasa bahwa keluarga kita itu adalah seperti keluarga yang menjadi tempat aman, menjadi safe space untuk kita. Makanya kita mau melihat, pasti sebenarnya keluarga, terutama juga ada pernikahan, apa itu nanti hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dan istri, ya. Dan untungnya kita di bulan lalu udah belajar tentang Injil, karena sangat-sangat berhubungan. Kalau kita mau ngomongin tentang keluarga, ngomongin pernikahan, tanpa kita mengenal Injil, tanpa kita mengenal Yesus, itu bisa dibilang mustahil untuk kita bisa mengerti apa itu pernikahan dan juga keluarga. Jadi di minggu pertama ini kita akan belajar tentang pernikahan, yaitu marriage as a covenant. Di sini ada yang sudah menikah? Amin. Belum. Kok nggak angkat? Ya udah menikah angkat tangan, boleh lambaikan tangannya. Wuhu. Ya. Yang belum menikah? Lebih semangat dah. Ya. Ya. Ya jadi pernikahan, jangan sampai teman-teman berpikir, ini kan berarti buat orang menikah atau orang yang mau menikah. Enggak, justru sekalipun kita single, belum ada pacaran atau kita mungkin baru putus gitu ya, itu semua kita butuh tahu apa itu pernikahan. Karena mau gak mau kita semua juga adalah sebenarnya hasil pernikahan ya. Bahkan mungkin ada anak yang misalnya anggaplah dia dilahirkan bukan dari pasangan yang menikah kayak gitu. Tapi itu juga adalah bentuk sebenarnya pernikahan, yaitu tidak menikah. Kita semua adalah hasil dari pernikahan kakek nenek kita, pernikahan buyut kita. Itu adalah hasil pernikahan itu. Nah, dengan kita mengenali apa itu pernikahan yang sesungguhnya, kita nanti bakal mengerti. Oh, kenapa apa yang dialami saya saat ini, pergumulan saya, konflik batin saya, itu ternyata adalah hasil dari pernikahan atas-atasnya kita. Dan nanti kita akan belajar berarti kalau saya sudah tahu pernikahan yang dikehendaki Tuhan seperti apa, saya udah ada arah dan saya tidak akan mengulangi kesalahan dari orang tua saya, kesalahan dari kakek nenek saya. Ya. Banyak saya ketemu sama orang yang terluka sama orang tua atau mungkin sama kakek neneknya, tapi dia jadikan itu sebagai dendam, sebagai luka batin. Lihat aja, nanti kalau gue udah gede, gue menikah, gak mungkin gue jadi kayak lu. Tetapi yang ditemukan adalah orang yang tahu bahkan kesalahan orang tuanya, entah bagaimana dia mengulangi kesalahan yang sama. Ya, ironis dan miris sebenarnya. Karena mau
mau mencoba menjalani pernikahan yang sehat, tapi nggak ada teladannya. Nggak tahu yang sehat itu kayak gimana, karena selama ini yang dilihat, yang dia tahu suami istri tuh ya misalnya saling memaki. Jadi nggak tahu, oh kalau suami istri tuh kita bisa saling muji satu sama lain, karena nggak pernah terlihat, ya. Nah, cuma di sini kita mau belajar ini bukan untuk menghakimi orang tua kita ataupun menghakimi pernikahan orang lain ya, tetapi ini adalah masing-masing untuk jadi pelajaran refleksi buat diri kita masing-masing. Semangat semua? Ya? Yes. Oke. Ya, jadi covenant itu tadi adalah artinya perjanjian. Walaupun sebenarnya sangat dalam ya maknanya, bukan cuma sekedar ayo kita janji gitu, tapi berbicara suatu komitmen ilahi. Nah, makanya tadi ada suatu pertanyaan refleksi. Kalau ngomongin pernikahan secara general, kenapa orang yang awalnya saling cinta bisa saling melukai? Ini sering juga ditemukan kalau kita konseling-konseling. Waktu mereka menikah, wah benar-benar orang yang mabuk kepayang. Tapi ketika anggaplah mau bercerai, itu bisa melukainya tuh lebih dari ke musuh. Saling backstabbing, saling menghina satu sama lain. Gimana caranya supaya bisa pokoknya kelar. Ya, berarti ternyata berlangsungnya atau bertahannya suatu pernikahan itu patokannya bukan dari seberapa lu jatuh cinta ketika di hari pernikahan, ya kan? Itu gak jadi patokan, bukan jadi tanda. Karena banyak orang tanda kutip kepedean juga. Oh, gue cinta banget sama dia dan dia cinta banget sama gue. Pasti kita jadi pasangan suami istri yang top, yang keren, couple goals ya. Tapi ternyata gak ada yang bisa menjamin. Termasuk juga kenapa pernikahan yang dimulai di altar bisa berakhir di pengadilan. Ya. Nah, semua orang tentunya masuk ke pernikahan itu gak ada dengan tujuan bercerai. Malah tujuannya ya supaya biasa orang bilang bahagia. Atau kata-kata Disney princessnya happily ever after gitu ya. Nah, tapi banyak orang yang oke lah anggap pernikahannya tetap ada nih gak bercerai. Tapi mereka tidak bercerai bukan karena menikmati pernikahan. Tapi karena bertahan. Mode defense, mode survive. Entah mager capek urusan kalau bercerai nanti ribet. Atau mungkin alasannya oh ya untuk anak. Tetap ada pernikahannya tapi mereka gak saling mencintai satu sama lain, gak saling menghormati, bahkan bisa aja gak saling ngomongan satu sama lain. Apakah itu yang dikehendaki sama Tuhan? Yaitu supaya lo survive seumur hidup sampai Tuhan panggil tapi gondok-gondokan. Atau pisah ranjang, atau bahkan satu ranjang tapi gak saling lihat, gak saling peduli, udah urus hidup masing-masing aja. Ya. Nah, seringkali juga gereja mungkin kurang paham dan kurang mengerti, jadi mereka strict, tidak boleh bercerai. Ya, tidak boleh bercerai pokoknya apapun yang terjadi, tapi tidak dibimbing, tidak ditolong. Jadi ya pokoknya suami istri, mungkin suami udah gebukin istrinya, udah sampai berdarah-darah, tapi pokoknya tidak boleh bercerai. Suaminya udah selingkuhin 20 kali, istrinya udah sakit hati, luka batin, pokoknya gak boleh bercerai. Tapi soal gimananya urus sendiri, pokoknya gak boleh bercerai. Kalau bercerai, berdosa, masuk neraka. Apa gak semakin sengsara orang yang berada dalam pernikahan itu, atau bahkan dia bisa sakit hati kepada Tuhan. Ya kan? Dan memang namanya manusia kompleks, apalagi pernikahan, karena isinya pernikahan ada 2 manusia. Jadi makin kompleks, kita gak bisa menghakimi orang dengan tuntutannya kita, tapi kita gak mau menolong, kita gak mau mengabarkan tentang Kristus untuk mereka memiliki pengharapan. Ya. Nah, jadi semua orang pasti mau menikah untuk supaya ada tambah bahagia lah, anggap ya, dan itu gak salah, gak apa-apa. Ya. Nah, biasanya tadi untuk menjawab pertanyaan ini, ya mungkin ada jawabannya, ya biasanya orang jadinya masuk berakhir ke pengadilan karena ekonomi. Ya, nomor 1 alasan perceraian kalau menurut data itu nomor 1 adalah ekonomi, uang. Yang kedua baru perselingkuhan.
Ya, yang berikutnya itu ya ngomongin gak cocok dan lain-lain ya. Nah, semua itu memang bisa jadi faktor. Tetapi sebagai kita orang Kristen, kita hari ini akan mau ngomongin tentang pernikahan ya, pernikahan orang Kristen. Soal pernikahan di luar kekristenan itu bukan bahasan kita. Apalagi kita udah ngomongin tentang identitas di minggu lalu dan juga sepanjang bulan lalu, bahwa kita ini bukan orang dunia lagi, kita ini adalah umat Tuhan, kita adalah orang percaya, kita adalah orang Kristen. Maka tentunya kalau identitasnya aja udah beda, maka pernikahan orang Kristen pasti berbeda. Maka kita nggak bisa samakan, dan kalau bisa dibilang juga kita nggak bisa mencari advice, mencari nasihat, tips dari orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kalau mau dibilang, karena cara berpikirnya beda, landasannya berbeda, cara menjalaninya berbeda. Walaupun mungkin ada yang beberapa yang mirip, tapi landasannya berbeda tadi. Landasan pernikahan orang Kristen tentunya berlandaskan kepada Kristus. Ya. Kita mau baca di Maleakhi 2 ayat 14. Maleakhi 2 ayat 14. Ya, ini sebenarnya adalah suatu teguran kepada suatu kota, suatu bangsa, tapi ada yang menarik dari teguran ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, ya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ya, jadi ini sebenarnya adalah teguran untuk suatu kota yang mereka melakukan perzinahan, selingkuh. Tapi kata-kata teguran yang sangat-sangat luar biasa itu adalah bagaimana Alkitab itu mendefinisikan pernikahan atau pasangan di dalam pernikahan kita itu sebagai teman sekutu dan teman seperjanjianmu. Bukan teman se-PKWT-mu, teman sekontrakmu bukan, ya. Tetapi dalam bahasa aslinya adalah sebenarnya your marriage covenant. Ya. Marriage covenant dan istilah covenant ini nggak akan ditemukan di agama lain. Karena Tuhannya orang Kristen itu adalah the God of covenant. Dia sangat mencintai perjanjian dan dia sering dan suka menawarkan perjanjian kepada orang yang dikasihinya. Ya. Bahkan kita disebut sebagai keturunan Abraham oleh karena Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham dan juga untuk keturunannya. Ya. Makanya juga di Alkitab kita bisa terlihat juga ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Everything, semua tentang kekristenan itu berbicara tentang perjanjian. Ya. Kita mau lihat apa perbedaannya kalau gitu pernikahan secara luar Kristen dengan pernikahan Kristen atau pernikahan secara dunia itu seperti apa. Yang paling banyak kita dengar dan kita terima ajarannya, advice-nya mungkin dari YouTube, TikTok, dari bahkan orang-orang sekitar kita, walaupun mereka orang Kristen ya, tapi belum tentu orang Kristen itu mereka melakukan, menjalani sesuai dengan dasar kekristenan. Ya, di sini kita bisa lihat ada perbedaan. Silakan teman-teman boleh juga walaupun misalnya belum punya pacar, belum pernah punya pacar, tapi berefleksi ke mungkin gimana pernikahan orang tua saya. Atau gimana pernikahan dari kakek nenek saya atau orang-orang yang kita pernah lihat. Ya, ada kontrak dan covenant. Kalau kontrak, jika pernikahan itu adalah sebuah kontrak maka berdasarkan keuntungan bersama. Ya, sama seperti kita buat kontrak antara karyawan dengan bos ataupun juga kontrak antara perusahaan dengan perusahaan itu based on namanya mutual benefit. Ya kalau nggak ada benefitnya buat saya, ngapain saya buat kontrak dengan Anda? Ya kan? Jadi semua teratur, ditulis hak saya apa, tanggung jawab saya apa, berdasarkan keuntungan bersama. Apakah salah dan jelek? Enggak juga. Ya memang bagus untuk menjaga satu sama lain, ya kan? Tetapi pernikahan ternyata, pernikahan Kristen itu gak bisa sekedar kontrak ini.
Nah, namun pernikahan Kristen itu adalah covenant, perjanjian. Bedanya apa dengan kontrak? Yaitu berdasarkan, sama-sama bilang, komitmen. Komitmen terhadap apa? Terhadap panggilan. Jadi menikah itu juga adalah panggilan. Menikah itu bukan tuntutan. Jangan gara-gara semua society bilang kalau misalnya masyarakat bilang 25 tahun harusnya menikah. Atau wah 30 tahun, 35 tahun mah udah ketuaan, nanti lu gak bisa punya anak. Itu kan namanya tuntutan masyarakat. Ya kan? Jadi banyak orang juga yang karena dia udah rasa secara usia udah terlalu tua untuk menikah, maka dia ya udahlah siapa aja yang mau nikah sama gua, walaupun dia udah lihat red flagnya, udahlah nanti Tuhan yang jaga gitu. Dengan cara berpikir seperti itu, padahal dia udah gak nyaman mungkin sama pasangannya, dia tahu dia gak ini, tapi yaudah mau kapan lagi, siapa lagi nanti yang mau nikahin saya. Itu seringkali kita temukan, padahal menikah itu adalah panggilan. Nanti juga ada kita bimbingan pra-parenting, menjadi orang tua pun itu juga adalah panggilan. Maka kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mereka punya anak. Ya, seringkali juga ada orang-orang mungkin nanya sama saya, gimana pastor kalau misalnya pendapatnya tentang child free? Ya cuma saya balikin aja, emang kalau misalnya saya suruh atau paksa orang tersebut pasangan itu punya anak, emang saya bisa bantu jaga? Emang saya bisa bantu bayarin? Ya kan? Yang kita bisa lakukan adalah mencari akarnya, di baliknya. Ya, apa kira-kira yang membuat misalnya orang tersebut misalnya tidak ingin punya anak, misalnya ada hal-hal tertentu, paling itu yang kita bisa lakukan. Karena menjadi orang tua ataupun menjadi suami atau istri itu adalah panggilan. Ya. Nah, kontrak itu juga bisa dibatalkan jika tidak sesuai terms and condition. Ya, tidak sesuai persyaratan. Atau kita rasa, aduh rugi nih gue, kita batalkan, cut aja. Ya, ketika mungkin klien dengan vendor, ataupun juga karyawan dengan bos, ya bisa dibatalkan jika rugi. Ya. Tetapi covenant, percayalah Bapak Ibu Saudara, pasti ada momen di dalam pernikahan kita ngerasa kesel banget, bahkan bisa tanda kutip bisa sampai benci gitu, karena mungkin apa yang dilakukan pasangan kita itu kita anggap merugikan kita. Mungkin merugikan secara waktu, merugikan secara perasaan, atau merugikan secara bahkan reputasi, bisa banget gara-gara apa yang dilakukan suami atau istri kita, nama baik saya jadi tercemar, anggaplah seperti itu. Ya. Tapi karena di dalam pernikahan Kristen ini adalah covenant, mau gak mau, tetap setia sekalipun harganya mahal. Ya. Lalu kalau kontrak itu fungsinya untuk melindungi diri, tetapi ketika covenant, di dalam covenant, pernikahan itu ternyata kita menyerahkan diri. Maka penting sekali kedua pihak nih, suami maupun istri, pria maupun wanita, mereka mengerti ini. Karena kalau enggak, yang satu menyerahkan diri, yang satu menuntut, KO, iya kan? Tetapi kalau sama-sama yang suami menyerahkan diri, yang istri juga menyerahkan diri, itu baru bagus. Itu baru enak jalanin bareng-bareng, walaupun ada masalah dari luar-luar sana, jalaninnya bisa sama-sama berpegangan kuat. Tapi yang susah itu ketika hanya satu pihak atau bahkan dua-duanya melindungi diri masing-masing. Ya, itu mah namanya berantem ya kalau misalnya melindungi diri masing-masing. Ya, kita lihat berikutnya. Next lagi. Ya. Jadi apa itu sebenarnya covenant? Ya, covenant itu secara kita buat aja definisinya ya, walaupun mungkin ada lebih maknanya lebih dalam, tapi kita bisa lihat bahwa covenant itu adalah komitmen kudus. Ya, komitmen kudus yang siapa yang inisiasi? Tuhan. Yang Tuhan inisiasi, disahkan dengan janji, dipelihara oleh kasih, dan dimaksudkan untuk membawa kehidupan. Jadi tujuan setiap covenant gak cuma
hanya covenant marriage ya, marriage covenant, gak cuma covenant pernikahan. Itu semua tujuannya adalah untuk membawa kehidupan. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, membuat perjanjian dengan siapa, itu tujuannya adalah Tuhan mau memberikan suatu kehidupan yang berkelimpahan, yang penuh sukacita. Bukan sekedar covenant itu diadakan bukan sebagai rules, bukan sebagai aturan yang menyesakkan untuk kedua pihak, tapi untuk membawa kebahagiaan, membawa kelegaan. Jadi bayangkan kalau misalnya Tuhan itu hanya dilibatkan atau pernikahan atau holy matrimony, pemberkatan nikah itu dianggap hanya sebagai acara, ya. Kalau itu hanya sebagai acara, ya udah Tuhan istilahnya dipanggil hanya untuk ngestempel. Udah kayak orang dari dukcapil gitu ya. Kita ngundang, terus dia datang, dia kasih surat, terus kita tanda tangan di foto sama fotografer. Tapi sayangnya banyak sekali yang melakukan seperti itu. Sekalipun orang Kristen, karena mereka nggak mengerti dan juga nggak mempelajari tentang apa itu pernikahan bahkan sebelum mereka berpacaran. Makanya banyak orang jadinya salah memilih pasangan juga ketika berpacaran atau cara pacarannya tidak tepat. Karena gak tahu mau membawa pacarannya ini kemana. Apakah pacaran ini hanya untuk ya udah casual dating, hanya untuk ya udah have fun, ada yang teman untuk nemenin nonton, nemenin apa. Atau sebenarnya ada tujuan ilahi yaitu pernikahan tersebut, ya. Nah, tetapi ketika kita tahu bahwa pernikahan adalah covenant, maka Tuhan itu nggak cuma kita undang untuk ya udah untuk hanya nge-stamp, tapi Dia adalah pusat, Dia yang memimpin, Dia selalu ada di dalam perjalanan pernikahan kita, ya. Coba mungkin di sini kita juga berefleksi apa yang terjadi di pernikahan orang tua kita. Apakah mereka pun juga melibatkan, mengandalkan Tuhan kedua-duanya atau hanya satu? Apalagi kalau yang saya lihat fenomenanya di gereja Indonesia, istri seringkali dibilang tiang doa. Karena istri dibilang tiang doa, maka yang suami gak doa. Iya kan? Dan seringkali malah doa dari istri adalah menangis untuk perdobatan suaminya supaya suaminya entah suaminya mau ke gereja atau suaminya mau berdoa, ya. Ini yang kebanyakan terlihat ya, ada juga sih yang kebalikannya kayak gitu. Tapi supaya kita mengenali di sini bahwa berhubungan dengan Tuhan itu bukanlah suatu kewajiban, tapi kebutuhan dari kedua pihak. Bukan hanya istri yang butuh Tuhan untuk misalnya membersihkan rumah, untuk menjaga anak, tapi suami pun juga butuh Tuhan. Gak bisa kita hanya pakai Tuhan hanya untuk tadi di awal, tapi habis itu ya udah seterusnya the rest of my life itu urusan saya. Itu saya yang atur, ya. Kita mau lihat ada 4 aspek covenant agar kita bisa benar-benar mengerti apa sih yang dimaksud dengan pernikahan yang adalah perjanjian. Boleh next? Ya. 4 aspek covenant. Yang pertama itu adalah yang gampang, ini kata-katanya dimulai. Yang kedua diatur. Yang ketiga dipelihara. Yang keempat diwariskan. Ya, kita mau lihat aspek pertama bahwa covenant itu dimulai. Ya, apa maksudnya dimulai? Covenant itu dimulai dari Tuhan. It begins with God. Secara khusus hari ini kita berbicara tentang pernikahan. Pernikahan itu dimulai dari Tuhan. Bukan idenya Adam karena mereka ini manusia pertama, ada Adam dan Hawa. Bukan idenya Adam, bukan juga suatu impiannya Hawa, tetapi adalah desain dan inisiasi dari Tuhan. Ya. Jadi sebelum kejatuhan manusia kepada dosa, kita udah bahas kan di bulan lalu tentang the fall. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merancangkan pernikahan. Tuhan sudah merancangkan pernikahan sebelum manusia jatuh ke dalam
dosa. Tuhan menciptakan dulu, menciptakan pria dan wanita. Tuhan menyatukan mereka, Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan memberikan mandat. Mandat apa? Namanya kalau secara teologi prokreasi, yaitu beranak cuculah. Ya, sebenarnya apa sih kenapa dibilang beranak cuculah? Ya, boleh di next di Kejadian 1 ayat 28. Ya, maksudnya apa? Karena ada orang yang berpikir, oh ya beranak cuculah, penuhilah seluruh bumi, artinya lu harus lahirin kalau bisa 30. Kan disuruh sama Tuhan, penuhin seluruh bumi. Padahal maksudnya beranak cuculah itu adalah fungsinya supaya lewat keturunan kita akan semakin banyak orang yang merepresentasikan Tuhan di bumi. Itu maksudnya. Jadi pernikahan itu diciptakan untuk memperpanjang, memperluas bagaimana sih gambaran Tuhan di bumi ini. Nanti kita akan lihat semakin lagi maksudnya apa. Kok bisa pernikahan itu malah menjadi gambaran kasihnya Tuhan? Ya, karena kita tahu bahwa tadi ketika menikah kita saling berkorban, kita saling menyerahkan diri, kita saling mengasihi, kita saling setia. Itulah Tuhan, ya. Jadi kita mau lihat di sebelumnya, Tuhan adalah inisiator sebelumnya. Tuhan adalah, sebelumnya lagi, Tuhan adalah inisiator pernikahan, ya. Tuhan adalah inisiator pernikahan. Nextnya. Maka karena pernikahan itu ada sebelum jatuh ke dalam dosa, berarti di sini kita semoga bisa mendapatkan logikanya ya. Berarti Tuhan gak membuat pernikahan ini supaya menyelesaikan masalah dosa. Ya. Berarti sebelum dosa itu kan gak ada trauma, gak ada insecurity, tidak ada luka, dan Tuhan di situ menciptakan pernikahan. Ya, maka kalau kita tahu ini bahwa pernikahan itu bukanlah sebuah cara Tuhan untuk damage control, berarti kita nggak bisa berharap ketika kita menikah, saya menikahi dia supaya dia bisa memperbaiki saya, supaya dia bisa menyembuhkan luka saya, luka yang dibuat oleh orang tua saya, luka yang dibuat oleh mantan-mantan saya, luka yang dibuat oleh nenek kakek saya, atau orang-orang di sekitar saya. Tapi sayangnya banyak yang menikah dengan alasan tersebut. Tentunya pasti sebenarnya sebuah pasangan yang sehat pasti kita saling membangun ya, saling menolong, saling bikin grow. Tapi kita nggak boleh menjadikan dia sebagai juru selamat itu. Atau kalau dalam biasanya cerita Disney lah ya, kita sebagai mungkin ada banyak anak-anak perempuan, kita udah dilihatin, ada princess, nanti ada pangeran berkuda putih gitu ya, anggaplah. Yang akan menyelamatkan, akan membawa kita kepada istana yang kemilau, kita pakai baju dress dan lain-lain. Walaupun itu kelihatannya semua orang juga tahu itu fiksi, tapi tanpa sadar karena dari kecil terus kita konsumsi, itulah harapan kita dan hayalan kita. Terutama untuk mungkin yang cewek-cewek ya, karena kan kalau Disney kebanyakan yang princess-princess ya. Nah, tapi manusia ternyata menikah menurut kehendak Tuhan itu adalah menikah dari kepenuhan. Maka kita harus ngerti ini pas bahkan sebelum kita dating, sebelum kita pacaran. Supaya kita pun juga tanda kutip menyelesaikan PR kita sebagai orang single. Walaupun mungkin ya orang tua kita yang melukai kita, orang tua kita yang menyakiti kita, atau apapun itu yang menyakiti kita, melukai atau membuat hati kita kosong, itu bukan tugas pasangan kita. Yang menjawab bukan tugas pasangan kita yang mengisi. Kalaupun dia bisa seakan-akan menjawab, mungkin gak akan bisa selalu seterusnya selamanya secara konsisten. Karena dia juga manusia, dia juga butuh Tuhan. Gak bisa jadi juru selamat. Ya. Maka kita bisa lihat kenapa ada pasangan-pasangan dari pacaran, bahkan kenapa udah tahu misalnya toxic atau red flag tapi tetap berpegangan.
Kenapa tetap masih mau walaupun dia udah tahu, walaupun udah dikasih tahu sama orang-orang sekitarnya. Karena sebenarnya itu enggak sesimpel orang ini jahat, orang ini bodoh, orang ini naif, enggak. Ada kebutuhan jiwa kita yang kosong atau tadi luka, yang kita rasa bahwa dia nih obatnya. Dia obatnya, kalau aku putus sama dia, aku kelar sama dia, nanti siapa yang mengobati aku? Maka kita nggak akan bisa mengerti ini jika di luar kekristenan. Dalam kekristenan kita tahu, apalagi yang sudah kita pelajari di gospel. Kita tahu bahwa Tuhanlah penyembuh kita. Maka juga ini juga semoga menjadi pengharapan untuk teman-teman yang single. Jangan sampai merasa bahwa hidupmu gak berharga, atau jomblo, atau yang single gak jelas karena belum punya pacar. Kita itu sudah utuh sebelum kita mengenal pasangan kita. Kita sudah utuh sebelum kita menikah. Ya, coba bilang satu sama lain, kamu udah utuh. Ya, kamu udah utuh karena Kristus. Syarat kita istilahnya menerima keselamatan itu kan bukan menikahlah baru kamu menerima keselamatan. Enggak. Tapi hati percaya, mulut mengaku, maka kita dibenarkan, kita diselamatkan. Ya. Apalagi kalau kita lapar ya. Orang namanya lapar, makanan yang gak enak pun jadi rasanya enak. Misalnya anggaplah baru puasa sehari, 2 hari. Tapi kalau misalnya kenyang, atau misalnya gak terlalu kenyang, kita bisa lebih memilih mau makan apa. Nah itulah yang terjadi sebenarnya banyak, ya kan? Kenapa banyak pasangan yang mereka, orang yang jadinya salah, asal memilih pasangan karena mereka lapar. Lapar ini gak akan bisa diselesaikan sama pencapaianmu, sama kesuksesanmu, sama seberapa cantiknya kamu, seberapa gantengnya, seberapa terkenalnya, itu gak akan bisa diisi. Yang bisa mengisi posisi itu adalah Tuhan sebagai juru selamat kita. Ya. Kita lihat lagi, kalau covenant dimulai dari Tuhan, next. Covenant dimulai dari Tuhan, maka sifatnya adalah transcendent. Ya. Apa maksudnya transcendent? Transcendent itu berarti melampaui dari apa yang kita jangkau. Ketika kita melakukan wedding vow, melakukan ikrar janji pernikahan, itu bukan hanya antara saya dengan pasangan saya. Tetapi kita mengikat janji dengan siapa yang di atas? Tuhan. Bukan antara 2 manusia yang berikat janji di bumi. Tetapi adalah manusia dengan Tuhan yang ada di surga. Jadi ada dari 2 realm, bahasa Inggrisnya. 2 semesta yang berbeda, 2 kerajaan yang berbeda. Makanya kenapa sifatnya transcendence. Sebenarnya kalau kita lihat tuh sangat-sangat indah, sangat-sangat beautiful ya. Next, kita lihat ini sering segitiganya saya pakai kalau ngomongin tentang pasangan atau pernikahan. Ya, ini pria, ini wanita, boleh next? Ya. Seringkali apa yang dilakukan orang, mereka berusaha untuk gimana sih supaya kita sehati sepikir, itu adalah mencocokkan antara man dan woman, antara 2 pihak ini. Mereka coba cari jalan tengah, ya. Tapi ini sebenarnya salah. Karena mereka akan berusaha mengandalkan perhitungan masing-masing, mereka punya pengalaman apa, mereka punya budaya apa, value apa yang diajarkan orang tua mereka, dan mereka akan berakhir berantem karena enggak, yang benar tuh ini, enggak, kamu salah. Karena dari 2 orang yang berbeda. Syukur-syukur kalau sukunya sama, tempat tinggal sama, sekolahnya sama, tapi kayaknya sesama-samanya juga enggak mungkin sama, ya kan? Karena dalam keluarga aja, kakak beradik aja bisa beda, ya. Next, jadi apa yang seharusnya dalam pernikahan? Bukannya man sama woman ketemu, tetapi pria datang ke Tuhan, wanita datang ke Tuhan. Ketemunya justru ketika bareng-bareng sama Tuhan. Ketemu di tengahnya itu adalah bertemu di dalam naungan Tuhan.
Dan ini bukan cuma hanya pas tadi masuk ke pemberkatan nikah ya. Tapi kita menjalani pernikahannya, walaupun pasti ada perdebatan, pasti ada argumen, pasti ada disagreement, tetapi masing-masing kita bisa sendiri dulu berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Kata-kata apa yang harus aku ucapkan? Banyak pernikahan yang lama-lama hancur karena semena-mena. Suami sama istri saling ngomongnya kasar, saling menyindir. Karena pokoknya di pikirannya, udah pokoknya gue ungkapkan apa perasaan gue, soal dia nanti sakit hati, dia tersinggung, itu urusan lain. Karena dianggap ya udah kan lu suami gue, lu harus terima gue apa adanya. Lu kan istri gue, lu terima gue apa adanya. Makanya jadinya saling melukai, saling ini karena maunya sesuka hati. Tapi kalau kita sama-sama datang ke Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat. Bahkan dibilang datang ke Tuhan juga bukan yang sesuatu yang jauh ya, karena roh Tuhan sendiri udah di dalam kita. Sebenarnya bukan kayak kita harus ke surga dulu, kita harus ke Israel dulu, ke Bait Suci atau kayak gimana. Roh Kudus sudah di dalam diri kita, kita bisa berbicara minta tolong Tuhan. Kalau engkau tidak menghendaki aku untuk marah, untuk menegur di hari ini, tahan aku Tuhan. Supaya nggak jadi sia-sia. Banyak orang tuh berpikir memakai hikmat dunia, caranya dirinya sendiri. Makanya rasanya pernikahan itu jadinya bisa kayak neraka. Ya. Karena tidak mengandalkan Tuhan, seakan-akan Tuhan gak ada dalam pernikahan itu. Ya. Jadi, next. Maka betapa esensialnya, betapa pentingnya dan kudusnya yang namanya holy matrimony, pemberkatan nikah. Biasanya apalagi kalau kita konseling pranikah, kita akan selalu bilangin bahwa paling penting dari semua rangkaian pernikahan itu bukan resepsi, bukan makan-makannya, bukan musiknya, tapi pemberkatan nikah. Karena kita datang ke altar itu bukan menghadap pendeta, kita menyerahkan hidup kita. Menyerahkan pernikahan kita kepada Tuhan. Ya. Again, kita bukan lagi minta stempel tanda tangan dari Tuhan, tapi kita lagi menyerahkan diri. Tuhan, kami mau masuk ke dalam pernikahan yang kudus. Tuhan jadi pemimpin, Tuhan jadi gembala, Tuhan jadi raja. Ya. Sekali lagi coba kita renungkan, gimana pernikahan orang tua kita. Bisa juga mungkin orang tua kita ada yang memang bukan menikah secara kekristenan. Ini jadi perenungan buat kita, ya. Ataupun mungkin juga menikah secara Kristen tadi. Tapi mungkin apalagi namanya jadi ini ya, bride atau groom mau menikah tuh saking banyak yang harus dipikirin, apalagi kalau zaman sekarang banyak vendor. Seringkali fokusnya itu adalah lebih banyak jam untuk meeting sama IO, meeting sama vendor dibandingkan jam untuk sama-sama berdoa satu sama lain, atau jam mungkin untuk konseling pranikah itu hanya sebagai tambahan atau syarat supaya gerejanya mau ngeberkatin kita, ya mau nggak mau harus ikut konseling pranikah. Nah, jangan sampai salah melihat, jangan sampai salah prioritas. Nah, kenapa holy matrimony itu sangat penting? Karena tadi dari dua individu, tetapi mereka mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian seumur hidup. Ya, sangat-sangat penting. Bahkan biasanya kita juga merekomendasikan untuk coba deh sebelum menikah berdoa puasa sama-sama, merendahkan diri kepada Tuhan. Bukan untuk memohon berkatnya biar berkatnya makin banyak, tapi itu adalah bentuk kerendahan hati kita. Tuhan, aku mau masuk ke altar-Mu Tuhan. Kuduskan aku, layakkan aku, sucikan aku dengan juga pasanganku. Maka kita gak bisa Bapak Ibu berharap untuk kayak kita berpacaran anggaplah beda agama. Dia gak ngerti Kristus. Tapi kita berharap, iya aku mau pacaran sama dia supaya dia nanti kenal Kristus, nanti dia bertobat. Masa kalau kayak gitu alasannya berarti kita harus pacarin semua orang di dunia ini supaya mereka percaya Kristus? Ya, sebenarnya itu bukan alasan yang tepat. Karena dibutuhkan sama-sama keduanya, mengerti Kristus, cinta kepada Kristus.
untuk kita bisa masuk ke dalam covenant yang ilahi. Kita lihat di Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Bukan apa yang disatukan pendeta, bukan apa yang disatukan negara, tetapi apa yang dipersatukan Tuhan. Berarti nyata ya, memang pernikahan itu disatukan oleh Tuhan. Di Kejadian 2 ayat 24 dibilang, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka menerima identitas yang baru. Ya, jangan sampai nanti juga kita udah menerima identitas yang baru sebagai suami dan istri, bisa aja ada yang sembunyiin mungkin cincin kawinnya, pura-pura nggak tahu, nggak dengan bangga menunjukkan saya suami yang sudah beristri, saya istri yang sudah bersuami. Tapi ada identitas baru. Yang sebelumnya mungkin kita anak dari suatu keluarga, tapi sekarang yang diutamakan adalah kita adalah suami dan istri. Ya. Dan ini juga berbicara next, bahwa kita ketika menikah itu berbicara tentang satu tim. Ada di pihak yang sama, satu tim. Bukan saya versus suami, saya versus istri. Karena kan bisa sering kayak gitu ya. Menghitung kekalahan, menghitung lu salahnya berapa, menghitung gua benarnya berapa, seakan-akan tadi lagi Piala Dunia. Padahal kita menerima identitas yang baru bukan sebagai lawan, tapi sebagai teman sekutu tadi, sebagai kawan. Ya, kita lihat aspek covenant yang kedua. Next. Yang kedua adalah covenant itu diatur. Next. Di mana Tuhan mengatur adanya order, ada hierarki, ada urutan di dalam covenant. Nah, ini menarik ya. Karena kalau ini di mata dunia, urutan hierarki dipakainya untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa, siapa yang lebih dominan, siapa yang lebih berhak menerima. Ya kayak di perusahaan mungkin ya. Pokoknya semakin tinggi, semakin ngerasa bosnya berhak ngapain aja. Tetapi di dalam covenant, di dalam perjanjian, sama seperti perjanjian Tuhan dengan kita, secara individu, dia yang paling tinggi, tapi dia yang mati buat kita. Dia yang paling bertanggung jawab. Jadi nanti kita akan lihat hierarkinya, tapi bukan menunjukkan, oh berarti suami itu nilainya atau pria lebih bernilai, lebih berharga daripada perempuan. Bukan, ya. Kita lihat 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Tuhan. Kita lihat ya, kalau kita lihat dari ayat ini, sebenarnya urutannya seperti ini, ordernya. Yaitu Kristus, di atas Kristus Tuhan, tapi itu sebenarnya sama ngomongin tentang Bapa yang mengutus Yesus, mengutus Kristus. Next, B, ya. Kristus, suami, dan istri. Nah, makanya kenapa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang ditanya pertama adalah, Adam, di manakah engkau? Itu berbicara tentang siapa yang memegang tanggung jawab yang paling besar. Siapa yang memegang tanggung jawab yang paling besar, yaitu suami, husband, ya. Ataupun kenapa disebut Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah berarti Sarah sama Ribka itu gak dikenal, gak bertuhan? Bukan. Tapi itu berbicara tadi, siapa yang memegang tanggung jawab atas keluarganya.
yaitu pria, suami yang memegang tanggung jawab yang paling besar. Ya, jadi kalau kita lihat ini, maka nggak bisa diputarbalikkan bahwa yang bertanggung jawab untuk kehidupan ini adalah malah istrinya. Istrinya pokoknya dibiarin, pokoknya kamu yang kerja, kamu yang ngurus anak, kamu yang beresin rumah, sementara suaminya nggak ada kerjaan, suaminya suka-suka dia. Gak bisa. Ataupun mungkin suaminya yang memang pekerja pencari nafkah, tapi dia dominan. Kan saya yang nyari duit, kamu harus dengerin saya ya. Atau yang kata-kata pemungkas ayat, hai istri-istri tunduklah kepada suami. Ya, itu karena terjemahan LAI-nya agak kurang tepat sebenarnya. Ya, kita mau lihat Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, di sini siapa mungkin gak usah angkat tangan, tapi sambil merenungkan aja. Di sini siapa yang mungkin kalau nginget mamanya itu adalah mama yang pokoknya nurut terus, atau saking nurutnya bersuara pun gak boleh. Ketika mau ngungkapin pendapat gak bisa. Ya, atau mungkin mamanya itu adalah yang dominan, suka marahin, suka ngatain, atau bahkan suka menuntut suaminya. Suaminya pulang, papa kita pulang, mana duit? Itu walaupun kelihatannya kayak untuk lucu-lucuan, tapi itu nyata. Banyak terjadi. Ya. Tapi dimaksud dari sini, hai istri tunduklah. Tunduk ini berbicara tentang submit. Submit itu gak bisa dipaksa. Submit itu haruslah sukarela. Harus dari keinginan istrinya adalah memberikan, menyerahkan dirinya untuk di bawah suaminya. Untuk ngikutin arahan, ngikutin pemimpin suaminya. Ya, nanti secara lebih detailnya kita akan bahas di minggu depan tentang role suami dan istri. Tapi ini kita bicara dulu tentang si pernikahan ini. Ya, ayat 2-3 sama-sama yuk kita baca 1-2 ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Lihat, suami adalah kepala istri. Sama seperti siapa? Bos dengan karyawan? Bukan. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kristus ngapain buat jemaat? Mati, berkorban. Dia datang, dia menginisiasi, dia memberikan. Jadi para pria yang di sini belajar sekalipun belum menikah, belajar inisiatif, belajar melangkah duluan. Bukan tipenya disuruh-suruh, diinget-ingetin. Sama seperti Kristus, Roh Kudus di dalam diri kita itu akan mengingatkan, akan mendorong kita untuk kita melangkah lebih dulu. Berani ambil keputusan untuk sesuatu hal yang memang sesuai kehendak Tuhan. Ya, mau berkorban, bukan malah kita yang egois, kita yang pelit, kita malah menuntut lagi, kita minta digila-gila hormatin, minta tadi tunduklah. Tapi kita nggak memberikan kasih terlebih dahulu. Kita nggak memberikan hormat terlebih dahulu. Makanya gimana nggak pernikahan orang-orang Kristen pada kacau banyak. Karena cuma namanya aja Kristen. Secara legalnya aja pernikahan Kristen. Tapi nggak tahu sama sekali bahwa oh suami itu Kristus ya. Seperti Kristus yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24 kita baca lagi sama-sama 1-2 ya. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jemaat kita pun jadi orang Kristen karena kita tahu apa yang Kristus perbuat untuk kita. Istri pun akan dengan sukarela menundukkan dirinya di bawah tuntunan arahan suami. Karena tahu akan kasih suaminya kepada dirinya. Tahu suaminya rela berkorban, tahu suaminya menanggung tanggung jawab dan bertanggung jawab juga. Ya, ayat 25. Lagi kita baca ayat 25 sampai nanti 29, 1, 2, ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga
ayat 28. Ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Lanjut, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lanjut, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya. Jadi di dalam aturan hierarki di dalam covenant ini, suami bukanlah bos. Ya. Tetapi yang pertama bertanggung jawab mengasihi. Karena kepemimpinan itu bukan soal hak saya dihormati, hak saya ditinggikan, tetapi soal tanggung jawab, ya. Semakin tinggi posisi kita juga di kantor, itu bukan berbicara tentang haknya, tapi kita tanggung jawabnya semakin besar, ya. Resikonya memang juga lebih besar daripada orang yang ada di bawah kita. Nah, kepemimpinan juga bukan sebuah privilege untuk dilayani, melainkan jadi panggilan untuk mempertanggungjawabkan, ya. Jadi kepemimpinan itu adalah panggilan untuk melayani. Jangan sampai yang suami-suami, yang pria-pria, kebiasaan dilayani. Mulai dari apa? Bukan mulai dari istri. Mulai dari mamanya terus melayani anak cowoknya. Jadi kebiasaan ngelihat bahwa istri memang harusnya wanita itu adanya di rumah itu pokoknya ngelayanin terus. Saya pokoknya angkat kaki, suka-suka. Jadinya kebiasaan gak pernah berpikir bagaimana memberi kepada istri. Karena cuma ada di pikirannya menuntut, meminta tangannya terangkat kayak gini. Ya. Hati-hati kita di sini juga yang pria-pria, ataupun juga nanti kita yang wanita-wanita ketika mungkin nanti kita punya anak, saking kita cintanya sama anak cowok, anak pria kita pokoknya dimanja terus. Pokoknya dibiarkan. Padahal anak laki-laki pun one day dia juga akan menjadi suami dari seseorang. Kita harus mendidik, melatih, memberikan teladan. Supaya mereka bisa menjadi kepala keluarga. Ya. Nah, pernikahan artinya tidak dirancang sama Tuhan untuk saling dominan, saling menguasai, tapi untuk berjalan dalam keteraturan. Masing-masing ada posnya, ada fungsinya, ada desainnya yang Tuhan kehendaki supaya jalannya aman dan sehat, ya. Dan juga ini berbicara kalau tadi ada urutan Kristus, suami, istri, berarti otoritas suami itu tidak absolut, ya. Otoritas suami tidak absolut. Berarti kalau suaminya membawa kepada jalan yang salah, jalan yang sesat, jalan yang membawa kepada kematian, kesalahan, jangan diikuti. Kita pun sebagai yang wanita, yang istri, bisa menarik suami kita. Ya. Beberapa kali saya nemukan banyak pasangan yang suaminya melakukan kesalahan, ngata-ngatain orang mungkin atau berantem sama orang, tapi karena itu istri takut daripada berantem, diam walaupun tahu salah. Ya. Masing-masing, bukan artinya tadi karena hierarki berarti gak ada kesempatan untuk ngomong, untuk menegur. Masing-masing kita sebagai pasangan saling membangun, saling mendukung satu sama lain. Ya. Nah, ini semua memang perlu dilatih. Maka kita butuh komunitas untuk saling memberitahu. Kayaknya cara berpacaran kamu kurang tepat. Cara kalian menyelesaikan konflik kurang tepat. Cara kamu mengampuni, cara kamu memandang pasanganmu itu gak tepat. Itu kita butuh komunitas untuk saling menolong satu sama lain. Karena itu gak mudah. Itu adalah hasil dari
kita melihat bagaimana orang tua kita menikah. Kalau kita sering ngeliat orang tua kita seperti apa, kita akan keikutan seperti itu walaupun kita tahu itu salah. Itu makanya tadi, dari generasi ke generasi ya. Dan juga kita lihat dalam diatur ini, istri itu bukan bawahan. Next. Istri bukan bawahan, tapi seorang partner yang merespon dan juga menguatkan. Ya. Penolong. Ya, ada yang dibilang penolong bukan perongrong, ya. Bukan fungsinya itu, walaupun memang kita menegur, jangan sampai kita terus menuntut, kita terus nyalahin, kita bahkan gak kasih kesempatan. Ketika udah negur, kasih kesempatan dia untuk belajar berprogres. Karena seringkali juga mungkin, ya udah nih saya udah tegur kok kemarin tapi masih belum berubah. Jadi harapannya sekali negur langsung berubah, langsung jadi malaikat. Mungkin pasangannya. Tapi butuh memang kesabaran dengan kasih Tuhan. Memang kalau nggak dengan kasih Tuhan susah. Kalau tidak dengan kasih Tuhan pasti menyerah. Maka kita butuh kasih dan Tuhan. Maka tanggung jawab wanita memang sebagai kolaborator, ya. Berkolaborasi, bukan sebagai baby maker ya, yaitu sebagai ya udah hanya pokoknya ngasilin anak sebanyak-banyaknya, enggak. Tapi kolaborator bersama-sama. Dalam pekerjaannya juga masing-masing, dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam keluarga, ya. Makanya Adam tidak diciptakan sendiri. Tuhan sengaja menempatkan Hawa untuk sama-sama mereka menolong, saling berkolaborasi satu sama lain. Maka ketika kita saling menyakiti satu sama lain, gak berusaha untuk mau tahu kenyamanan apa sih dari pasangan kita, pernikahan itu gak bakal works. Cuma mau aku yang disenangin, ya. Kita lihat aspek yang ketiga, aspek dari covenant. Yang ketiga adalah, next. Boleh di refresh nggak? Kayaknya itu belum yang baru deh. Ya. Aspek yang ketiga itu adalah diarahkan. Ya, tadi dimulai, yang pertama. Yang kedua diatur, yang ketiga adalah diarahkan. Jadi ada tuntunan, bukan hanya tadi Tuhan ngasih fungsi dan desainnya masing-masing hierarki, tetapi juga Tuhan memberikan tuntunan. Dan tuntunan artinya juga adalah jaminan perlindungan. Ketika Tuhan, kalau kita lihat sepanjang di Alkitab, Tuhan menyuruh, memanggil kemanapun umatnya pergi, itu berbicara tentang juga jaminan perlindungan. Bahkan dalam perjanjian lama pun ketika Tuhan memanggil Israel keluar dari Mesir untuk ke tanah perjanjian, dibilang bahkan kaki mereka gak ada satupun yang luka. Apa yang mereka butuhkan tidak kelaparan, Tuhan sediakan makanan, Tuhan sediakan air. Jadi kita semua jangan khawatir dan jangan takut ketika masuk ke dalam jenjang yang baru. Justru kita makanya butuh mengikat janji sama Tuhan supaya Tuhanlah yang menjadi guarantornya. Tuhan yang menjamin perlindungan untuk keluarga kita. Karena kalau kita cuma buat janji sama suami istri aja, siapa yang mau memegang jaminan itu? Mau sekaya-kayanya salah satu dari kita pun, sehebat-hebatnya, sepinter-pinternya, gak bisa diandalkan manusia. Gak ada yang bisa menjamin. Tapi kalau kita mengikatkan janji kepada Tuhan, Dia Tuhan yang sama dari dulu, sekarang sampai selamanya. Dia gak akan berubah-berubah pikiran, gak akan berubah-berubah komitmen. Kasihnya nyata terbukti sama kita. Mau season apapun yang kita alami sebagai suami istri, sebagai nanti apalagi kalau udah ada anak, mungkin kita bingung untuk uang sekolah, untuk uang tempat tinggal, untuk uang kehidupan. Kita selalu bisa berseru, Tuhan, Engkau juga ada dalam pernikahan ini. Kita bukan kayak lagi manggil penolong yang cuma dari luar pernikahan, tapi kita juga bisa menyatakan, Tuhan, Engkau kan juga ada di dalam pernikahan ini. Engkau tidak pernah pergi dari kami.
aku memohon pertolongan dari Tuhan yang adalah penjamin. Ya. Dan bentuk tuntunan di dalam covenant itu adalah berbicara tentang cara menghidupi pernikahan, yaitu dengan kasih. Atau secara bahasa Inggrisnya saya akan sebutnya biblical love. Ya, karena cinta semua orang bisa ngomong I love you, aku cinta kamu. Makanya bingung tuh, beda-beda. Yang sana maksudnya cinta itu apa, yang ini maksudnya cinta itu apa. Tetapi kalau kita melihat kepada biblical love, kita melihat kasih yang sejati, di mana Tuhan pun menyebut dirinya God is love. Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah cinta. Sementara cinta yang ada di dunia ya kayak tadi kontrak. Cinta yang bersyarat. Cinta yang perhitungan. Cinta yang bisa pergi kalau lu ilfeel. Ilfeel ngeliat dia makan. Ilfeel ketika ngeliat dia ngomong sama orang lain. Ilfeel ngeliat dia chat mungkin alay. Kayak gitu kan. Kan bisa, itu cinta dunia. Tapi cinta yang dimaksudkan untuk kita mau supaya tetap mempertahankan pernikahan kita sebagai covenant, itu adalah kita harus mengandalkan kasihnya Tuhan. Waktu ketika saya sama Pastor Dika belum pacaran, itu pun kita berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan memilihkan dia untuk jadi pasanganku, Tuhan isi aku dengan cinta dari Tuhan. Bukan cinta manusia tadi, karena kalau cinta manusia ya udah tinggal naksir-naksiran aja kan sesuai selera. Gitu. Tapi Tuhan, aku butuh cinta untuk menjalankan pernikahan ini. Aku butuh cinta untuk dating. Aku butuh cinta dari Tuhan. Karena tanpa cinta yang dari Tuhan, kita akan terus marah, kita akan terus kecewa, kita akan terus nangis. Karena gak terima kita diperlakukan seperti ini. Ya satu pihak pun juga sebenarnya gak cukup ya. Makanya tadi butuh. Pilihlah orang yang mau sama-sama menjalani kehidupan dalam covenant ini. Gak bisa cari orang yang cuma, oh dia ke gereja kok tiap minggu. Cari orang yang benar-benar cinta Tuhan. Karena orang yang cinta Tuhan, dia gak akan melepaskan Tuhan. Dia mau Tuhan ada di setiap jalan hidupnya. Dan jangan cuma cari orang yang seperti itu, kita pun jadi orang yang seperti itu. Kita mau, oh aku mau suami yang bisa jadi imam buatku. Tapi kita pun gak mau dipimpin sama Tuhan. Kita gak mau mencari Tuhan. Kita gak mau bersekutu sama Tuhan. Kalau kita gak mau bersekutu sama Tuhan, gimana kita bisa peka sama orang yang bersekutu sama Tuhan? Frekuensinya beda. Gak akan kita bisa melihat, menangkap. Tapi kita datang ke Tuhan tadi. Posisikan diri kita di hatinya Tuhan. Nanti Roh Kudus akan kasih kepekaan. Itu orang yang tepat buat kamu. Ya. Apa itu biblical love? Biblical love, cinta adalah keputusan. Sama-sama bilang, cinta adalah keputusan. Bukan perasaan. Ya. Cinta, kasih adalah keputusan untuk terus mencari dan mengusahakan yang terbaik bagi pasangan kita. Ya. Mencari dan mengusahakan apa yang terbaik buat pasangan kita. Kita gak bisa asal ngomong, aku cinta dia kok. Aku sayang sama dia. Cuma ya aku malu aja untuk ngomong. Cinta itu tuh terlihat. Cinta itu diekspresikan karena yang dia mau adalah well-being dari pasangannya. Tanpa diminta-minta, dia akan coba nanya, yang kamu sukanya apa? Warna kesukaan kamu apa? Jangan-jangan sesama pasangan juga gak tahu warna kesukaannya apa. Makanan kesukaan kamu apa? Itu yang paling simple ya. Tapi juga hal-hal lain ketika udah ngomongin mungkin kayak lagi udah mau rasa-rasa mau berantem. Di hati kita karena kita penuh kasih Tuhan, kita akan berpikir, dia nyaman gak ya ketika aku tegur gini? Jangan-jangan dia lagi merasa tertekan. Yaudah deh kalau dia ngerasa tertekan, aku diem dulu. Jangan aku terusin terus ditekan. Pokoknya dia kan harus tahu kalau dia salah. Itu bukan cinta. Itu keegoan atas dasar kita membawa nama kebenaran. Ini kan kebenaran, dia harus tahu kebenaran.
tapi dengan tamparan ngasihnya. Ya. Biblical love. Mau tahu. Jangan cuma, enggak, aku pokoknya maunya kita ambil keputusan kayak gini. Aku maunya anakku sekolah di sini. Pokoknya yang paling benar adalah keputusanku. Sekali lagi coba kita refleksikan. Kita biasa gak ngeliat itu di rumah kita mungkin waktu kita jadi anak. Siapa pihak yang mungkin lebih sering pokoknya keputusan ada di tangan saya. Kamu ngikutin aja, gak usah banyak ngomong, gak usah banyak ngatur. Saya yang paling tahu. Itu bukan kasih, itu bukan cinta. Ya. Jadi cinta itu bukan sekedar perasaan. Dia akan mencari. Sama juga seperti cinta kita kepada Tuhan. Ketika kita bilang kita cinta sama Tuhan, kita akan mau tahu Tuhan apa hatimu. Apa yang menyenangkan hatimu. Kita udah gak lagi nanya tentang ini dosa atau enggak ya. Ini boleh atau enggak ya. Tato boleh atau enggak ya. Ngerokok boleh atau enggak ya. Tapi pertanyaan kita adalah, Tuhan engkau senang gak kalau aku ngelakuin ini? Tuhan berkehendak gak kalau aku mungkin bekerja di sini? Kita bisa bertanya sama Tuhan, ya. Jadi suami seperti yang kita lihat di sebelumnya itu dipanggil untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan inilah tuntunannya. Bagaimana cara kita tadi mengasihi. Bagaimana saya sebagai suami tadi udah dikasih peran, tapi lewat love, lewat biblical love, kita diajarkan. Ketika kita melakukan sesuai caranya Tuhan, kita gak akan perlu ragukan jaminan perlindungan itu. Dia akan terus usaha, dia akan terus jaga kita. Bahkan sekalipun mungkin kita ya memang kita gak langsung sempurna ya. Jadi orang yang paling jago mencintai satu sama lain, enggak. Tapi kalaupun kita jatuh, kita pun salah, kita melukai pasangan kita, Roh Kudus itu akan bekerja, akan menolong kita, akan memberikan hikmat, menuntun kita harus ngapain. Makanya kita jangan keep ke diri kita. Ngerasa pokoknya saya aja deh. Saya paling tahu gimana cara ngatur, ngehandle istri saya. Minta tolong sama Tuhan, minta tolong sama Roh Kudus. Tuhan ajari aku bagaimana aku bisa jadi suami yang baik. Ajari aku bagaimana aku bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anakku. Tuntun aku Tuhan. Aku gak tahu, aku gak jago mungkin psikologi, gak jago parenting. Jangan malah ngerasa, saya udah tahu gimana cara jadi orang tua saya yang paling terbaik. Saya udah pelajarin semua. Tahu apa kamu mau nasehatin saya? Ya. Tapi dengan cara Tuhan. Kita lihat Kolose 3 ayat 13 sebagai salah satu contoh tuntunan Tuhan ya. Kolose 3 ayat 13 sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Ayat 14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Ini adalah tuntunan Tuhan. Ya Tuhan udah taruh di Alkitab bagaimana kita menjalani pernikahan kita. Sabar, mengampuni, mengenakan kasih. Ya. Kalau Yesus aja bahkan memerintahkan untuk kita mengasihi musuh-musuh kita. Jadi kita sebenarnya nggak perlu bahkan pertanyakan, gimana aku bisa mengasihi suamiku yang kelakuannya aja kayak gitu? Untuk musuh kita aja Tuhan suruh mengasihi, apalagi untuk teman seperjanjian, teman sekutu. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir, kita lihat aspek covenant yang keempat, yaitu diwariskan. Perjanjian-perjanjian Tuhan itu selalu lintas generasi. Walaupun dikasihnya mungkin sama orang di zaman apa, itu terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Perjanjiannya dengan Abraham, bahkan sampai sekarang. Perjanjiannya dengan Raja Daud, perjanjiannya dengan orang-orang yang ada di Alkitab itu adalah berbicara lintas generasi. Karena Tuhan itu sangat-sangat bermultiplikasi kasihnya untuk kita. Gak pernah dia mau keep hanya untuk satu orang.
Dari satu orang untuk satu rumah. Dari satu rumah untuk rumah lain. Dari satu generasi ke generasi lainnya. Ya. Di dalam, ya kita lihat salah satu contoh tapi secara buruknya adalah kita tahu bahwa kenapa sih mungkin kita di saat ini, anggaplah kita sekarang ngerasa, ya aku gak sehat nih jiwanya. Aku relationshipku gak bener. Sering sakit hati, sering luka batin, sering ketemu sama orang yang salah. Atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sebenarnya adalah result namanya, hasil dari generational abandonment. Abandonment apa sih artinya? Ditinggalkan. Apa yang terjadi di kita saat ini itu juga adalah hasil dari generasi sebelum-sebelumnya yang meninggalkan covenant. Jadi bukan hanya terlihat, covenant itu bukan hanya terlihat ketika orang itu memegang, tapi juga terlihat ketika pasangan-pasangan sebelum kita meninggalkan itu. Itu akan terlihat. Karena jika orang tua kita, kakek nenek kita, mereka memegang pernikahan sebagai covenant itu akan berdampak mewarisi iman untuk diri kita. Mewarisi kedamaian, mewarisi rasa keberhargaan ke dalam diri kita. Tapi karena mereka mungkin terus bertengkar, mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka melakukan hal-hal lain, bahkan mungkin ada yang selingkuh, berzina dan lain-lain. Itulah yang menghasilkan masalah demi masalah demi masalah. Bahkan juga kalau kita lihat secara perilaku, bagaimana cara mengampuni, cara mengatasi masalah, cara berbicara, cara komunikasi, itu yang diwariskan. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu teman-teman, apa yang mau kalian wariskan ke generasi berikutnya? Kita mungkin bisa sakit hati sama orang tua kita menghakimi mereka, kita ngejudge mereka, lu lagi ngapain sih lu nikah kalau toh juga gak bisa cinta satu sama lain. Ngapain sih lu ngelahirin gua kalau lu gak bisa ngerawat anak, gak bisa ngedidik anak. Tapi tanpa sadar, nanti kita akan bawa problema yang sama, bahkan termultiplikasi makin banyak ke pasangan kita juga, ke anak-anak kita juga. Ya. Jadi masalah itu ternyata gak sering kali bukan karena masalah individu yang baru terjadi sekarang, tapi adalah warisan dari yang atas-atas. Kita lihat Nehemia 4 ayat 14. Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka, Nehemia 4 ayat 14. Kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak perempuannya, untuk istrimu dan rumahmu. Kita perlu mengingat di dalam covenant kita, ada Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dahsyat, dan itu yang kita kabarkan, kita saksikan ke pasangan kita, ke anak-anak kita. Jadi apa yang kita alami sekarang, bahkan mungkin kita sekarang belum menikah, kita belum punya anak, tapi kita gak boleh lupakan. Apa yang kita alamin waktu masa muda, mungkin waktu SMP, waktu SMA, waktu kerja, kita ingat one day ketika kita punya anak, entah anak rohani ataupun anak kita secara biologis, jangan sampai kita lupa untuk memberitahukan kesaksian itu kepada anak-anak kita, dan perlu berulang-ulang kali, ya. Karena true inheritance, warisan yang sejati yang Tuhan berikan itu adalah dari apa yang kita hidupi. Ya. Ada istilah anak-anak itu not a good listener, ya. Tetapi mereka adalah pelihat. Mereka akan belajar dari apa yang dihidupi. Mau kita nasehatin mereka, nasihatin oleh orang-orang, mereka akan melihat bagaimana cara kita hidup.
Apa yang kita hidupi dalam pernikahan, apa yang kita hidupi dari sebagai pasangan suami istri itu. Kita nggak bisa hanya cuma berpikir, udahlah wariskan uang, wariskan rumah, wariskan aset. Tapi yang paling berharga, yang jauh lebih berharga adalah mewariskan warisan iman. Ya. Mungkin kita juga di sini adalah penerima juga dari warisan iman itu, mungkin dari kakak rohani kita, atau mungkin dari orang tua kita bisa percaya Yesus, bisa mengenal Yesus, itu adalah yang diwariskan dari keluarga kita, dari orang tua kita. Ya. Dan juga kabar baik untuk kita semua, mungkin dari tadi mendengar, aduh berarti ini gue bobrok banget dong nih. Gak ada yang bener nih, satupun keluarga gue. Papa gue begini, mama gue begini, kakek nenek gue aja begini, udah punya riwayat lain-lain. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan kita sanggup untuk memulihkan setiap kehancuran. Brokenness di dalam keluarga kita itu tidak ada yang terlalu besar dari pertolongan Tuhan. Ya, di dalam Kristus brokenness gak perlu harus jadi warisan. Jadi teman-teman semua silakan hari ini setelah kita dengar firman Tuhan, buat komitmen. Boleh tim praise and worship ke depan? Buat komitmen, Tuhan, aku tidak mau membawa kehancuranku, kerapuhanku, kehampaanku, kuwariskan kepada anak-anakku, kuwariskan kepada keluargaku. Aku mau dipulihkan. Apa yang terjadi sama orang tuaku, apa yang terjadi sama generasi di atasku, tidak lagi terjadi untuk pernikahanku, untuk kehidupan anak-anakku. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Ya. Brokenness tidak harus jadi warisan. Kasih karunia Tuhan sanggup menebus masa lalu. Kasih karunia Tuhan sanggup menebus masa lalu dan memberikan kita lembaran baru, masa depan yang berharga, masa depan yang penuh sukacita, penuh kedamaian. Kalau kita berasal dari keluarga yang mungkin penuh amarah, penuh luka, penuh dengan kehancuran, kebobrokan, perzinahan, penipuan, sama-sama kita bawa kepada Tuhan hari ini. Atau mungkin di antara kita ada yang juga mengalami, sering berpikir, aku takut menikah, aku tidak mau menikah, aku tidak mau punya anak. Itu semua adalah keputusan kita. Tetapi kita bawa kepada Tuhan. Semua luka-luka, apa yang membuat kita selama ini takut untuk menikah? Apa yang membuat kita selama ini takut memiliki, masuk ke dalam relationship itu apa? Tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah Engkau menghendaki aku untuk berpasangan dengan seseorang? Apakah Engkau mau Tuhan mengirimkan pasangan yang dari Tuhan untuk aku? Dengan kerelaan, dengan keterbukaan hati, izinkan Tuhan menyembuhkan setiap luka-luka yang ada di hatimu. Luka, pisau, panah, semua yang ditancapkan oleh orang tua kita, yang ditancapkan oleh mantan-mantan kita, yang ditancapkan bahkan oleh perbuatan kita sendiri. Kita mengatai diri kita merasa diri kita jelek, kita gak layak, merasa diri kita gak akan ketemu sama orang yang tepat. Hari ini, saat ini juga, sama-sama kita serahkan kepada Tuhan. Mari teman-teman, sama-sama kita berdoa. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Panggil nama Yesus. Yesus, sembuhkan aku. Pulihkan aku. Berikan aku hati yang baru Tuhan. Hati yang kuat. Bukan hati kaca yang mudah pecah, mudah luka, mudah tersinggung. Isi hatiku Tuhan, semua kehampaan, kekosongan, kelaparan jiwaku, karena tidak pernah diisi oleh orang tuaku, tidak pernah diisi oleh siapapun. Roh Kudus saat ini mengisi aku penuh. Aku utuh di dalam Tuhan. Aku utuh di dalam Tuhan. Aku penuh, aku berharga.
just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction start to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Teman-teman, jika kita memiliki mungkin ada stronghold. Stronghold itu berbicara tentang ikatan hal yang terjadi berulang-ulang mungkin ada di dalam keluarga kita. Mungkin kita tahu di keluarga kita ada penyakit tertentu. Di keluarga besar kita mungkin ada berulang kali perzinahan, selingkuh, ataupun kemiskinan, kesusahan, perceraian, apapun itu. Keadaan-keadaan yang ada, yang menyelucuti, yang menghancurkan keluarga besarmu. Saat ini kita bawa kepada Yesus, perkatakan, Tuhan, aku memutuskan hubungan, memutuskan rantai-rantai perceraian, rantai perselingkuhan, rantai perzinahan, rantai kemurtatan dari diriku dan pasanganku nanti, dari diriku dan anak cucu keturunanku. Aku tidak lagi diikat sama dosa, tidak lagi diikat akan kutuk untuk pernikahanku. Pernikahanku diberkati oleh Tuhan. Pernikahanku diurapi, pernikahanku dipenuhi dengan kasih Tuhan. Aku putuskan setiap ikatan, kebiasaan-kebiasaan amarah, kebiasaan mabuk, setiap kebiasaan ada KDRT di dalam rumah tanggaku, dalam keluarga besarku, tidak akan aku alami, tidak akan dialami oleh anak cucu keturunanku. Perkatakan, teman-teman, perkatakan, deklarasikan, putuskan hubungan, putuskan. Buat deklarasi, komitmenmu kepada Tuhan. Aku tidak akan mengulangi apa yang dilakukan oleh orang tuaku. Aku tidak akan mengulangi apa yang dilakukan oleh orang tuaku. Aku putuskan setiap ritual penyembahan berhala yang dilakukan oleh kakek nenekku, yang dilakukan oleh nenek moyangku, tidak akan terulang lagi di pernikahanku dan di pernikahan anak cucuku. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains,
memiliki orang tua yang baik. Kami tidak memiliki contoh, tidak memiliki teladan apapun dari keluarga kami Tuhan. Engkaulah Bapa dan Ibu kami yang sejati. Engkaulah Bapa yang mengangkat kami jadi anak-Mu Tuhan. Maka Tuhan, seluruh langkah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ajari kami Tuhan, ajari aku, tuntun aku supaya aku tidak salah langkah. Kasih-Mu memberikan aku hikmat, memberikan aku wisdom,